Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api wilayah Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Akibat kecelakaan ini, 3 orang tewas di lokasi. JPL kenapa? Rekaman video amatir merekam kecelakaan maut yang melibatkan kereta api Bangunkarta dengan minibus dan 2 sepeda motor di perlintasan kereta api wilayah Prambanan, Sleman, Yogyakarta. JPL kenapa? Kereta api Bangunkarta yang melaju dari arah timur ke barat menabrak minibus dan 2 sepeda motor yang sedang melintas di perlintasan kereta api Prambanan, Sleman. Akibatnya benturan keras terjadi dan membuat kendaraan tersebut terseret dan terlempar beberapa meter. Sedangkan kereta api Bangunkarta masih bisa melanjutkan perjalanan meski sempat berhenti beberapa saat. Dalam insiden itu sebanyak 3 orang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Sedangkan pengemudi minibus beserta penumpangnya sejumlah 4 orang menderita luka-luka. Kendaraan dari utara ke selatan. Pertama adalah truk, terus kemudian mobil merah. Nah, untuk kronologisnya ini kita masih melakukan penyelidikan, jadi belum bisa kita informasikan sebenarnya bagaimana posisi palang pintu itu, terutama ketika kereta itu lewat. Nah, untuk korban itu ada 7 orang. Pasca kejadian, perlintasan kereta api wilayah Prambanan, Sleman masih beroperasi seperti biasanya dengan tambahan penjagaan petugas. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Angkatan Darat Prada Luki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam persidangan hari ini, majelis hakim mendengarkan keterangan 7 saksi untuk berkas perkara dengan 17 terdakwa. Sebanyak 17 terdakwa kasus kematian prajurit TNI AD Prada Luki Namo kembali dihadirkan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Militer 315 Kupang Selasa pagi. Sidang dengan menghadirkan 7 saksi, terdiri dari 2 dokter RSUD Airamo yang memberikan keterangan secara daring, 4 prajurit Batalion TP834, Wakangamere, serta ibu angkat Prada Luki Namo turut hadir di ruang persidangan. Dari keterangan dokter, terungkap adanya luka memar pada tubuh korban yang diduga hantaman benda tumpul, serta kondisi hemoglobin rendah. Keluarga korban yang tidak menerima sikap para terdakwa langsung berteriak histeris di dalam ruang sidang. Dari 12 saksi yang ada di berkas, telah diperiksa sebanyak 11 saksi, kurang 1 saksi lagi, yaitu atas nama Leda Infanteri Lukman Hakim Oktavianto. Saat ini yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas di satuan dan akan dipanggil kembali pada sidang. Sementara sidang dijadwalkan kembali pekan depan untuk mendengarkan keterangan saksi selanjutnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 22 orang yang merupakan atasan dan senior Prada Luki dijadikan terdakwa dan kini diadili di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur. Para terdakwa dan saksi dihadirkan secara bergantian dalam sidang yang kini memasuki hari keempat. Semua, bosong bunuh, anak bosong harus pecat. Bosong pecat. Manusia hati iblis. Sidang kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian Prada Luki Namo bergulir di Pengadilan Militer 315 Kupang dan hingga kini masih berjalan. Sidang yang dimulai pada 27 Oktober lalu kini sudah digelar keempat kalinya. Dalam kasus ini, 22 orang yang merupakan atasan dan senior Prada Luki dijadikan terdakwa. Secara bergantian para terdakwa dihadirkan dalam persidangan. Sidang juga menghadirkan sejumlah saksi. Ibu Prada Luki, Sepriana Paulina Mipre, yang menghadiri sidang kerap histeris karena tidak kuasa menahan amarah. Ibu korban meminta agar seluruh pelaku dipecat dari TNI dan dihukum seberat-beratnya.
para tersangka ini yang paling keji Mama lihat itu si Made Juni itu dan si Ngajuru, dan juga ini dan si intelnya ini si Thomas Awi itu, dan satu lagi bamaknya Andri Maklori. Mereka itu manusia-manusia yang sangat keji, yang istilahnya tidak punya hati kasih. Kalau soal Made Juni sendiri, kalau soal Made Juni, tanggapan Mama, dia sungguh keterlaluan. Perbuatan dia tidak manusiawi, dan kalau kita sebagai manusia memiliki akal sehat, wajar tidak dia menyuruh seperti itu dilihat semua orang. Berarti kalau kita harus tes dia dulu, kejiwaan dia sepertinya terganggu. Kalau mau dilihat, dia yang kejiwaannya sangat terganggu. mungkin hukuman yang pantas untuk Made Juni. Mama, ibu kandung dari Lucky, Mama berharap semuanya dipecat. Prada Lucky Namo merupakan prajurit dari Yonif TP834 Waka Ngamere yang meninggal dunia pada 6 Agustus lalu, diduga akibat mengalami penganiayaan di dalam barak oleh para seniornya. Prada Lucky sempat dirawat secara intensif di ICU RSUD Airamo, Kabupaten Agekeo, sebelum akhirnya meninggal dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Misteri kematian seorang pria yang ditemukan tewas di dalam mobil di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terungkap. Rekonstruksi kasus dihadiri keluarga korban yang histeris saat melihat reka adegan para pelaku. Buka dulu. Buka sana. Duduk Rekonstruksi kasus pembunuhan Hussein, warga desa Pambusuang yang ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala digelar di Kecamatan Kampalagia. Keluarga korban histeris saat menyaksikan adegan demi adegan diperagakan para tersangka. Untuk mengantisipasi kericuhan, puluhan personel bersenjata lengkap diterjunkan ke lokasi. 38 adegan di 6 lokasi diperagakan oleh 4 tersangka yang salah satunya masih berstatus pelajar. Peran para pelaku berbeda-beda, mulai dari merencanakan, membuntuti, hingga mengeksekusi korban dengan senjata api jenis revolver. Dari reka ulang terlihat korban dibuntuti sejak pagi hingga malam hari, hingga akhirnya di jalan sepi pelaku menembak tepat di kepala korban saat kaca mobil terbuka. Korban tewas seketika, mobil yang dikendarainya oleng dan menabrak pohon di tepi jalan, hingga awalnya kasus ini dikira hanya kecelakaan biasa. Namun kecurigaan muncul setelah polisi menemukan luka tembak di kepala korban. Terdiri dari 38 adegan. Jadi adapun maksud dan tujuan dari rekonstruksi ini memberikan gambaran secara faktual di lapangan. Motif pembunuhan terungkap karena dendam pribadi. Korban melaporkan keterlibatan pelaku dalam kasus narkoba. Polisi masih terus mendalami kasus ini. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pemain jet ski yang hilang dihantam gelombang berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kedua korban ditemukan tim SAR gabungan di kedalaman 20 meter perairan Teluk Manado. Setelah melakukan pencarian pada radius 60 meter dari titik awal kejadian, 2 pemain jet ski yang hilang dihantam gelombang di perairan Teluk Manado berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lokasi kedua korban yang ditemukan berdekatan di kedalaman 20 meter. Kedua korban langsung dievakuasi ke dermaga Manado Bay dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Utara. Itu dilaksanakan oleh tim penyelam sorti kedua ya. Jadi sorti pertama melakukan penyelaman, sudah menemukan korban yang pertama, terus yang kedua ini ditemukan pada pukul 11.40 ya, dengan jarak sekitar 30 meter dari korban pertama. Itu dengan kedalaman masih sama sekitar 20 meter. Untuk informasi yang didapat untuk korban, posisinya masih di bawah, ditemukan di bawah sekitar 20 meter. Sementara kepolisian dari Subdit Patroli Direktorat Polair Polda Sulawesi Utara masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut.
Ya, kami dari Direktorat Polda Sulut sudah melakukan penyelidikan dari tim lidik di Polda Sulut penanganan. Sudah pemeriksaan saksi-saksi, Pak? Dalam penyelidikan sudah diturunkan tim lidik. Sebelumnya, kedua korban bersama temannya bermain jet ski di perairan Megamas Manado dengan kondisi laut bergelombang tinggi. Ketiganya tidak mengenakan pelampung. Diduga jet ski yang mereka tumpangi terbalik dihantam gelombang. Satu penumpang berhasil ditemukan selamat oleh nelayan, sementara dua lainnya hilang. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Sultan Hamengkubuwono X melayat Raja Kasunanan Keraton Surakarta Pakubuwono XIII. Usai jeda, iNews sore segera kembali.